Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu episode terakhir yang telah tayang pada tanggal 14 Agustus 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Aksa yang menawarkan kepada Amira jika Amira marah kepada Aksa dan Amira tidak mau melakukan proses ijab kabul dalam waktu dekat, Aksa akan menunggu. Namun Amira ternyata telah berlapang dada menerima semua kenyataan ini, bahwa Bu Yuni telah meninggal dunia. Sementara itu di sisi lain, Adam akhirnya datang ke kantor polisi ya kawan-kawan untuk melihat jenazah Bella. Di sana ada salah satu sipir yang memberikan surat kepada Adam. Surat itu adalah surat yang ditulis oleh Bella sebelum Bella meninggal dunia. Adam pun datang ke makam Bella ya kawan-kawan, di mana di sana Adam membayangkan semua kenangan indahnya bersama dengan Bella, hingga pada akhirnya Adam mengetahui bahwa dirinya telah memiliki seorang putri dari Bella bernama Adela Bagaskara. Adam pun akhirnya menemui putrinya di panti asuhan ya kawan-kawan, karena setelah umur 2 tahun Adela memang dititipkan ke panti asuhan oleh Bella karena kondisi Bella yang tidak memungkinkan untuk merawat Adela saat Bella sedang berada di dalam penjara. Sementara itu di sisi lain, Amira dan juga Aksa ternyata sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Ya, mereka terlihat begitu sangat bahagia. Apalagi mereka mengalami momen-momen seperti ini bersama dengan anak kembar mereka, yaitu Dirga dan juga Naila. Sementara Lian Bagaskara yang pada saat itu duduk di kursi roda. Lian memandangi seisi ruangan tersebut. Banyak sekali foto-foto Aksa dan juga Amira. Lian pun teringat tentang kejahatannya kepada mereka. Dan kejahatan itu adalah kejahatan yang paling disesali oleh Lian. Lian saat ini sudah tidak memikirkan dendamnya lagi kepada Bastian, karena yang terpenting bagi Lian saat ini adalah kebahagiaan Amira. Dan kebahagiaan Amira yaitu bersama dengan Aksa. Tak lama setelah itu, lamunan Bastian pun dipecahkan oleh kedatangan Adam dan juga Adela. Bastian benar-benar terlihat sangat bahagia ketika mengetahui bahwa Adela adalah anak Adam dan juga Bella. Bahkan Lian pun sempat memeluk anak tersebut. Hingga pada akhirnya prosesi ijab kabul pun akan segera dimulai, di mana saat itu Aksa dan juga Amira sudah duduk di kursi tempat mereka ijab kabul, yaitu kursi pelaminan. Aksa dan juga Lian telah berjabat tangan dan saat itu mereka sedang melakukan prosesi ijab kabul. Namun tiba-tiba Talita datang dan meminta pertanggungjawaban dari Aksa atas kehamilannya. Bastian juga datang ke sana dan marah-marah kepada Aksa. Namun untungnya tiba-tiba Ian datang dengan membawa beberapa bukti bahwa anak yang ada di dalam kandungan Talita itu adalah anak kandungnya. Ian pun membawa Talita pergi dari sana. Namun Bastian justru malah menyandra Lian Bagaskara. Ya, saat itu Bastian berpikir jika dengan melenyapkan Bastian,
pasti pernikahan Aksa dan juga Amira tidak akan pernah terjadi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun di tengah perjalanan, Bastian dihentikan oleh Galang. Saat itu, Bastian berkelahi dengan Galang hingga pada akhirnya Galang memenangkan perkelahian itu. Sementara Lian saat itu ditemukan oleh Zora dan dibawa ke sebuah gudang. Namun untungnya saat Zora hendak memukul Lian, Zaki datang tepat waktu. Sehingga Zaki menyuruh Aksa dan juga Amira untuk membawa Lian ke gedung pernikahan mereka untuk melanjutkan pernikahan Aksa dan juga Amira. Sementara Zora saat itu diikat oleh Zaki di sebuah gudang. Tak lama setelah itu, Galang juga datang membawa Bastian Rahardian, di mana di sana Galang benar-benar marah besar kepada mereka berdua. Galang akhirnya membakar gudang tersebut dan membuat Bastian dan Zora pun tewas karena terjebak di dalam kebakaran itu. Ya, Galang mengatakan dengan terbakarnya Bastian dan juga Zora, maka terbakar sudah semua kenangan buruk di masa lalunya. Itu berarti Galang sudah siap untuk melupakan semua masa lalu pahit dalam hidupnya. Sementara itu di sisi lain, akhirnya pernikahan Aksa dan juga Amira pun terjadi. Ya, Galang memang sudah ikhlas melepas Amira untuk bahagia ya kawan-kawan. Dan Amira memang benar-benar bahagia bersama dengan Aksa. Amira tidak pernah menyangka jika dirinya akan berada di posisi seperti saat ini sekarang. Amira pikir cinta sejati hanya akan datang satu kali. Namun yang terjadi kepada Amira, cinta sejati harus diperjuangkan berkali-kali. Amira benar-benar bahagia karena sekali lagi di hadapan Allah, Amira telah memilih Aksa untuk menjadi suaminya. Dirga dan juga Naila terlihat begitu sangat bahagia dan Amira pun memeluk Aksa. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini, dari Talita kita bisa belajar bahwa sebuah kebohongan meskipun ditutup dengan rapi pasti akan terbongkar. Dari Galang kita belajar bagaimana dendam seharusnya tidak menguasai diri kita, karena jika kita dikuasai oleh dendam, kita bisa melakukan hal yang bahkan sangat jahat sekali, seperti halnya Galang yang mampu membakar ibu kandungnya sendiri. Sementara dari Aksa dan juga Amira, kita bisa belajar banyak hal tentang mereka. Mereka adalah gambaran orang yang sabar, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, pendirian yang kuat, dan juga kebaikan hati yang tidak bisa ternilai. Ya, meskipun mereka mengalami banyak ujian dan juga permasalahan di awal episode, namun di akhir episode mereka bisa merasakan kebahagiaan. Ya, buah dari kesabaran memang sangat manis meskipun pohonnya itu sangat pahit sekali. Namun setidaknya Aksa dan juga Amira kini telah bersama. Mereka telah berkumpul bersama dengan keluarga kecil mereka. Nah, setiap pertemuan pasti akan selalu ada perpisahan. Semoga kita semua masih bisa dipertemukan dalam project-project selanjutnya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah
aktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.